Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Zahra Teni Jamaluddin dengan NIM PO 71320322100. Materi yang akan saya jelaskan kali ini yaitu anatomi, fisiologi, rektum, dan anus atau sistem pencernaan. Nah, tahukah kalian apa sih itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan ialah sistem organ manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencerna menjadi zat-zat energi, dan membuang bagian makanan yang tidak dapat tercerna atau sisa proses tersebut dari tubuh. Sistem pencernaan itu penting karena sistem inilah yang mengolah seluruh makanan menjadi energi baik secara kimia maupun secara mekanik. Nah, bagian-bagian yang digunakan dalam sistem pencernaan yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus dan usus besar, rektum, dan anus. Pencernaan terjadi di gastro, usus bagian atas. Struktur makanan dipecah di dalam mulut, lambung, atau usus kecil melalui reaksi kompleks dan interaksi yang melibatkan proses kimia dan mekanis. Dalam proses pencernaan makanan, makanan yang dicerna dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana sehingga mudah diserap melalui dinding usus dan masuk ke dalam aliran darah. Pencernaan merupakan proses yang berlangsung terus-menerus. Proses pencerna makanan terjadi melalui saluran pencernaan yang dimulai dari mulut, lalu menuju ke kerongkongan, kemudian masuk ke dalam lambung, lalu ke usus halus, dan berakhir di usus besar. Ketika makanan memasuki esofagus bagian atas, berjalan melalui sphincter esofagus bagian atas di mana terdapat sebuah otot sirkular yang mencegah udara masuk ke esofagus dan makanan dari reflux langsung masuk ke dalam tenggorokan. Makanan didorong oleh kontraksi otot polos, sebagian dari esofagus berkontraksi di belakang bolus makanan, otot sirkular di depan bolus. Di dalam tubuh, proses pengolahan makanan menjadi energi sangat bergantung pada sistem pencernaan manusia. Sistem ini tergolong kompleks karena tubuh juga akan menyerap hasilnya untuk pertumbuhan dan perbaikan sel demi kelangsungan hidup manusia. Sistem pencernaan manusia memungkinkan kita memperoleh nutrisi dan energi dari berbagai jenis makanan atau minuman. Keduanya diperlukan dalam proses metabolisme, perbaikan sel dan jaringan tubuh, serta menunjang aktivitas sehari-hari seperti bergerak, bernafas, belajar, dan bekerja. Setelah saya membahas tentang sistem pencernaan, saya akan membahas tentang anatomi, fisiologi, rektum, dan anus. Rektum merupakan kelanjutan dari kolon sigmoideum dimulai dari rectosigmoid junction setinggi vertebra SIII dan terletak di konkavitas os sacrum dan os esophageus. Rektum merupakan struktur retroperitoneal dengan panjang sekitar 12 cm. Rektum dapat dibedakan dengan colon yang lain karena tidak memiliki taenia coli. Rektum di bagian sepertiga atas dilapisi peritoneum pada bagian anterior dan lateral. Sepertiga media hanya pada bagian anterior dan sepertiga inferior tidak dilapisi peritoneum. Rektum memiliki 3 kurvatura lateralis. Kurvatura superior at F inferior melengkung ke kanan, kurvatura media melengkung ke kiri, bagian bawah rektum meluas membentuk apula recti. Ketika berjalan melalui diafragma pelvis, rektum membelok ke posterior pada flexura anorectalis dan berlanjut menjadi chanalis analis. Chanalis analis berjalan ke posterior inferior sepanjang 4 cm dan berakhir di anus. Junction antara rektum dan chanalis analis ditandai oleh cincin anorektal atau anorectal ring yang dapat divalvasi pada pemeriksaan rectal torture. Cincin ini terbentuk akibat tonus lengkung M puborectalis di dinding posterior junction yang mempertahankan sudut 120 pada waktu kontinensi feses. Pada waktu defekatio, otot ini berelaksasi sehingga sudutnya menjadi kurang tajam. Nah, anus canalis analis berakhir di anus yang membuka keluar. Ada 2 otot sphincter yaitu M sphincter ani internus
yang dibentuk oleh otot polos dan bersifat involuntar, dan M. Sphincter ani externus yang dibentuk oleh otot skelet dan bersifat volumenter. Nah, selanjutnya ialah anatomi anus. Anus merupakan lubang tempat keluarnya kotoran atau feses atau yang biasa kita sebut dengan tai setelah sebelumnya ditampung di dalam rektum. Anus terdiri atas dua lapisan otot, yaitu otot polos dan otot lurik. Nah, pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar atau BAB yang merupakan fungsi utama anus. Nah, adapun bagian-bagian anus yang turun ke bawah itu merupakan rektum, yang di sebelah kiri yang ke bawah itu adalah kolom anal, yang di sebelahnya itu adalah pachinate line, yang gerigi-gerigi itu namanya sphincter anal eksternal, yang hampir ke bawah itu adalah anus. Di sebelah anus adalah kanalis anal, dan di samping yang bergerigi-gerigi tadi itu adalah sphincter anal internal. Nah, itulah penjelasan saya tadi terkait sistem pencernaan, anatomi fisiologi rektum dan anus. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.